Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Hidayat, walaupun memang ada beberapa hal yang mungkin belum tercapai dalam target pertumbuhan industri non-migas, tetapi kita melihat kontribusi pertumbuhan industri non-migas 1/5 dari PDB nasional. Sebetulnya potret kinerja industri untuk tahun ini seperti apa, Pak Hidayat? Ya, 2012 yang lalu pertumbuhan industri non-migas yang saya tanggung jawab ini, pertumbuhannya mencapai 6,9%. Itu jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Yeah. Memang sejak 2013 menurun, dan saya kira di seluruh dunia karena masalah krisis ekonomi global. Hampir semua terjadi penurunan kecuali di Cina dan Filipina masih bisa 7%, yang lainnya turun di bawah. Nah, saya melihat bahwa kalau kita bisa melampaui situasi kesulitan kita pada 2013 ini, saya yakin bahwa kita akan going up, akan naik kembali pertumbuhan itu, terutama di sektor-sektor industri yang secara fundamental memang kita sudah perkokoh. Misalnya industri besi baja, logam dasar, industri petrokimia, dan beberapa industri yang termasuk yang saya harapkan pada mulai 2015 nanti, industri processing, agro maupun mineral ini yang bisa membangkitkan atau menghela pertumbuhan industri nasional. Tentu tidak bisa dilepaskan di sini beberapa potensi yang juga tumbuh di industri kecil menengah, yang selama ini juga menjadi industri yang secara potensial mendukung pertumbuhan industri kita. Ya, Mas Haryadi, kalau Anda melihat seperti apa potret kinerja industri untuk tahun ini? Apakah memang menjanjikan, berhati-hati atau seperti apa? Tahun 2013 kalau yang mungkin kalau yang industri besar, saya mungkin tidak terlalu khawatir ya. Justru tahun 2013 ini kita kehilangan banyak pekerja kita di sektor padat karya. Ini yang problem. Jadi saya sangat concern karena memang kebetulan industri ini kan yang paling banyak menyerap tenaga kerjanya. Jadi misalnya kayak tekstil tuh di samping menyerap tenaga kerja juga ekspornya 10 miliar juga tuh. Sepatu 7 miliar. Tapi justru ini yang kita merasakan begitu banyak problem di 2013 dan kita kehilangan begitu banyak pekerja di sana. Jadi kalau Mas Leo sempat beberapa waktu yang lalu kita beritahu bahwa teman-teman yang kelompok Korea sampai 78.000 mereka terpaksa harus lay off, dan pengaruhnya juga cukup besar juga di dalam hal penurunan ekspor pada waktu itu ya, pada waktu 6 bulan pertama. Jadi ini yang menurut saya perlu perhatian khusus juga ke depannya. Dan kebetulan kalau yang sektor lain seperti otomotif memang perkembangannya bagus, cuman juga kita harus ingat otomotif bagus perkembangannya, tapi juga unsur importnya banyak, subsidi BBM juga cukup besar juga. Jadi ini salah satu yang juga yang bagus, tantangan challenge juga untuk kita. Dan kalau yang saya lihat juga dari segi industri yang memang perkembangan yang cukup bagus juga adalah di industri pengolahan yang tadi Pak Hi bilang, petrokimia, baja juga mulai berkembang. Tapi ya itu tadi, kita kehilangan cukup banyak di padat karya. Pak Harinomo melihat juga yang dilihat Mas Haryadi bahwa ada ancaman itu atau bagaimana Pak Harinomo? Saya kebetulan beruntung. Saya berada di perusahaan seperti Unilever dan juga di BCA. Banyak informasi yang saya peroleh dari industri yang menjadi nasabah kami. Jadi pada waktu orang bicara mengenai deindustrialisasi, yaitu pertumbuhan industri kalah dibandingin ekonomi, saya adalah salah satu orang yang mengatakan saya nggak percaya itu. Justru karena saya melihat pertumbuhan industrinya bagus. Sekarang ini yang saya lihat itu justru bahwa industri ini menjadi penarik dari perekonomian Indonesia. Jadi saya senang dengan istilah industry-led growth.
Industry-led Ya, growth. ini saya melihat seperti itu. Meskipun barangkali kadang-kadang data yang ada ini masih kurang mendukung. Sebagai contoh barangkali ya, data PDB kita ini masih menggunakan tahun dasar tahun 2000. Oke. Saya yakin di tahun 2000 itu industri seperti popok bayi barangkali belum masuk, belum ada pada waktu itu. Yeah. Tetapi hari ini industri popok bayi itu omsetnya mungkin sudah di atas 6 triliun rupiah. Oke. Nah, jadi ini barangkali yang membuat saya menjadi yakin bahwa apa yang ada di realnya barangkali sebetulnya lebih bagus dibandingkan dengan Baik. statistik. Pak Rino dan Bapak-Bapak, kita nanti akan melihat apakah optimisme ini memang tidak menghadapi ancaman dan juga peluang apa yang masih bisa kita gali selepas jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.